Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan Kiai Haji Misbahul Munir. Kali ini kita sudah sampai pada sesi Anda bertanya, Kiai menjawab. Untuk saudara yang masih belum mengirimkan pertanyaannya, kami masih terus menunggu pertanyaan dari Anda. Silakan langsung kirimkan melalui WhatsApp dengan ketik format ketik nama, spasi ketik kota, spasi ketik pertanyaan Anda. Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Tidak lupa saya ingatkan lagi untuk saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 di dakwah peduli COVID-19 melalui rekening BCA 29120900915 atau lewat situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Karla Jisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu atau untuk zakat mal silakan dihitung masing-masing. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan narasumber istimewa yaitu Ketua NU Karla Jisnu Kiai Haji Ahmad Sudrajat. Assalamualaikum. Silahkan. Pak Ahmad Sudrajat. Assalamualaikum. Ya, sehat Pak Kiai. Silakan duduk. Turun, makasih. Lancar ya perjalanan? Alhamdulillah. Baik, ini karena sudah mendekati akhir-akhir Ramadan, ada banyak pertanyaan dari para pemirsa. Nah, diantaranya adalah, apa sih perbedaan antara zakat, sedekah, dan infak itu? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Kang Amin dan Kiai Misbah, terima kasih. Ini sudah tanpa terasa, kita sudah akan berada di akhir Ramadan di tahun ini ya, dan akan masuki Idul Fitri. Semoga kita berjumpa di Ramadan tahun depan. Amin. Dan satu hal yang menarik, ada tatanan yang Allah berikan kepada umat manusia dalam rangka untuk kelanggengan dan kebahagiaan umat manusia tentunya, yaitu zakat. Nah, di dalam perspektif ajaran kita bahwa zakat ini merupakan bagian daripada rukun Islam, sesuatu yang harus dilakukan. Nah, banyak terminologi yang di dalam syariat diantaranya untuk memberikan kebaikan itu, khususnya zakat, infak, sodako, dan ada wakaf. Nah, zakat ini dengan infak dan sodako, perbedaannya hanya di sifat hukumnya. Sifat hukum, kalau zakat itu hukumnya wajib ain, siapa saja personal harus mengeluarkan zakatnya, baik ini zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian infak ini adalah anfaqo, ya, anfikum min razaqnakum, sesuatu yang diberikan yang sifatnya bisa benda. Dan sodako ini asal kata daripada sidqah, benar, jujur, dan ini juga merupakan sunnah. Kalau zakat wajib, infak ini fardu kifayah, kemudian sodako ini adalah sunnah. Dan ini semuanya adalah sifat kebaikan yang Allah tanamkan kepada kita untuk diberikan kepada umat manusia. Jadi perbedaannya hanya di sifat hukumnya saja. Nah, siapa saja sih yang wajib mengeluarkan zakat itu? Nah, setiap kita muslim yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka di situ ada mukallaf, ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai bukti rasa keimanan dan kecintaan kepada Allah. Setiap muslim, laki, perempuan, itu harus memberikan zakatnya. Di antara zakat fitrah nih, yang kecil, pokoknya ketika sudah lahir, maka ada kewajiban beliau untuk memberikan zakat fitrah. Kalau zakat mal khusus, ada ketentuan, yaitu setiap seseorang memiliki usaha, pekerjaan atau apa saja, maka itu harus dihitung daripada haulnya, ada nisabnya. Kalau yang infak sedekah tidak ada nisabnya. Jadi semuanya kita yang muslim, mukminkah, yang ya katakanlah ada yang kuat, ada yang tidak imannya, maka semuanya kena, harus. Nah, pembayaran pajak ke negara dan lain, apa itu bisa memotong pajak, zakat, atau sebaliknya? Nah, di undang-undang di negara kita sudah ada undang-undang zakat, dan selama ini zakat yang diberikan itu akan mengurangi nilai kewajiban seseorang, pajaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Dan ini memang belum bisa mengurangi pajak ya, tapi sudah menjadi catatan bahwa ini bagian daripada memberikan kemudahan kepada seseorang pengusaha yang memberikan zakatnya, maka pemerintah akan memberikan feedback positif kepada orang tersebut. Kita berharap para penggiat zakat ini berusaha agar zakat itu juga menjadi pengurang daripada pajak. Tapi ini masih panjang, Kang Min. Baik. Sekarang tadi
yang wajib zakat. Sekarang yang berhak menerima zakat itu siapa saja? Di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, di ayat yang ke-60, surat At-Taubah ini juz yang ke-10, surat yang ke-9, Allah menyatakan bahwa zakat fitrah sudah ada kelompok khusus yang diberikan, yaitu disebut dengan asnaf. 8 asnaf yang memang itu menjadi prioritas daripada kewajiban zakat kita. Kalau infak, sodako bisa diberikan bebas. Ya. Tapi kalau zakat ini, zakat mal, zakat fitrah, itu ada ketentuan-ketentuan. Kita tidak bisa sebebas infak dan sodako. Di antaranya fakir miskin, kemudian amil, para aktivis, para petugas penggiat zakat, filantropi, kemudian ada budak, kemudian ada yang mu'alaf, kemudian orang yang punya hutang. Tapi ingat, hutang ini bukan sembarang hutang. Jangan-jangan karena pengusaha besar utangnya banyak berarti dapat zakat dong. Bahwa hutangnya ini untuk kegiatan kebaikan sosial, bukan pada usaha begitu. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian fisabilillah dan ibnu sabil, para penggiat sosial, pendidikan, itu juga para mahasiswa atau santri-santri yang belajar di luar negeri, anak kosan, anak pesantren yang jauh dari orang tuanya, apalagi dia sekolah di luar negeri. Dan alhamdulillah kita di NU Khairul Aziz juga sudah melakukan itu, 8 asnaf itu kita lakukan, dan kita juga melakukan terobosan dengan membuka kegiatan cabang kita di luar negeri di 35 negara. Baik, kalau zakat kan ada ketentuannya jelas dalam Al-Quran ya. Kalau infak dan sedekah itu apakah boleh untuk non-muslim gitu? Sesungguhnya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita kewajiban ataupun tatanan yang berikan itu untuk umat manusia kan. Al-Quran sendiri bukan hanya buat orang muslim tapi buat semuanya. Nah, karena itu infak dan sodako bisa melebar karena tidak ditentukan asnafnya. Jadi buat kita, misalnya contoh sekarang nih ada COVID, Kang Amin. Jadi ketika ada kekurangan kebutuhan di masyarakat, ketika ada yang mengambil zakat, maka ada yang protes. Dari mana? Ya dari infak dan sodako gitu. Baik, terima kasih. Nah, saudara sekalian, kita akan lanjut ke pertanyaan pemirsa yang sudah berkirim melalui WhatsApp. Ada Bapak Agus di Surabaya. Ini sepertinya Kiai Misbahul Munir ini. Pakar beliau. Mana yang lebih utama pada bulan Ramadan, zakat mal atau memberi makan kepada orang-orang fakir? Nah, silakan Kiai. Makasih Kang Amin. Jadi zakat ini kewajiban tersendiri, memberi makan ini anjuran tersendiri. Sama-sama dilaksanakan. Kalau zakat ini konotasinya kan wajib, harus dikeluarkan. Tetapi memberikan makan kepada fakir miskin dan orang miskin, ini bagian daripada perintah Allah dan Rasulnya. Ini pahalanya luar biasa, Kiai Ajat. Jadi misalnya kita memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, itu dikatakan pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa. Saking besarnya. Tetapi zakat saya harapkan tetap dikeluarkan. Nanti jatuhnya kepada orang yang memberi makan itu namanya sedekah atau infak. Itu kan Ki Ajat ya. Nah, kalau zakat itu kewajiban tersendiri. Jadi meskipun rajin memberi sedekah kepada fakir miskin, zakat tetap harus ditunaikan? Harus ditunaikan. Karena wajib ya? Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fenti di Mojokerto. Mengapa zakat itu hanya 2,5%? Apakah boleh dinaikkan sebab zakat untuk kepentingan umat? Nah, silakan Kiai. Terima kasih, nanti ditambah sama Ki Ajat ya. Bahwa ketentuan 2,5% itu dari Allah dan Rasulnya. Bahasa kitabnya itu rubu'ul usyur. Ya 2,5% itu. Jadi kalau mau ditambahin silakan. Jadi kalau istilah Kiai Ajat bahwa rubu'ul usyur itu adalah batas terendah. 2,5 haddul adna. Jadi batas terendah yang harus dikeluarkan. Batas minimum ya? Batas minimum. Kalau mau ngasih lebih ya? Mau ngasih lebih ya lebih bagus. Nah ini Kang Amin. Jadi penjelasan berkaitan dengan kok 2,5% memang ketentuan dari Allah. Ini sebenarnya kemudahan untuk umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdulu itu, umat-umat terdahulu itu bukan 2,5% Kang Amin. Al-usyur 1/10. Jadi besar, kalau kita ini alhamdulillah masih 2,5% dan tolong ini dikeluarkan sebaik-baiknya Kang Amin. Baik, Pak Ajat mungkin nambahi? Iya, karena hadul adna sebagai batas terendah dan inilah yukallifullah nafsa usaha. Jadi Allah mengetahui betul karakter kemampuan umat Rasulullah. Jadi kalau misalnya
dikasih batas yang misalnya katakanlah 15%. Udah tiang-tiang itu istilah orang Betawinya. Maka itu dikasih batas 2,5%, siapapun pasti bisa. Karena Allah Maha mengetahui kekuatan itu pada umat Rasulullah. Jika dikasih untuk lebih, seseorang yang mampu lebih, itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena pahalanya juga akan ajarnya itu akan lebih tinggi lagi. Karena taatnya, kemudian pemberiannya dan manfaatnya itu akan. Maksudnya bahwa misalnya seseorang yang paling pelit pun itu masih oke lah kalau Masih puas oke, gitu ya. masih oke. Kalau misalnya tidak bisa, waduh. Kelewatan berarti pelit. Iya. Iya, iya. Itu melanggar perintah Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Andri di Wonogiri. Nah, ini selalu berulang-ulang tentang tahun-tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, saya belum membayar zakat pada beberapa tahun yang lalu karena masih jauh dari agama. Bagaimana hukumnya mengkodok zakat dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, silakan Pak Kiai. Kang Amin, karena kita sudah tahu bahwasanya zakat ini kewajiban dan termasuk rukun, salah satu rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat. Malah kalau di dalam Al-Quran, Kang Amin, perintah sholat itu selalu disandingkan dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat, kan begitu. Karena itu saran saya kepada Bapak siapa tadi? Andri, Bapak Andri, Wonogiri. tolong zakat yang pernah kosong tahun-tahun sebelumnya cepat dikodok, diganti. Ya hitung, ya. Karena itu kewajiban. Jangan sampai di akhirat nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan harus sadar, Mas Andri, bahwa kebaikan yang diberikan itu akan dirasakan sendiri. Kalau kita punya prinsip man amila soliham fali nafsi. Jadi manfaat zakat itu untuk diri. Jadi bukan untuk orang lain. Itu Kang Amin. Nah, Dan Kang Amin Ya, yang silakan. menarik, kalau saya punya tanggungan dengan Kang Amin, Ya. maka harus ada kewajiban yang saya berikan. Itu sesama manusia. Apalagi kita punya tanggungan dengan Allah. Nah, ini yang harus juga kita sadari betul, bahwa ketika kita sudah menyatakan keislaman kita, maka kita harus belajar. Sekali lagi belajar, dan ketika sudah belajar kita upayakan, kita praktekkan sehingga kita menuju kesempurnaan. Oke, sekarang pemberian zakatnya itu apakah boleh diberikan kepada beberapa orang saja? Ataukah harus dibagi rata ke 100 orang atau 1000 orang gitu misalnya? Atau ya biar mudah, biar ke lembaga amilnya gitu misalnya. Betul. Afdolnya yang mana itu? Makanya tadi saya katakan kita sudah ada undang-undang zakat, dan kita sudah mengetahui betul tentang karakter masyarakat kita. Karena ini kan ada amanah, pertanggungan. Saya berharap sih masyarakat juga mengenal tentang undang-undang ini dan disalurkan kepada lembaga yang resmi, dan lembaga resmi mereka sudah memiliki program-program dan tentunya juga disalurkan kepada orang yang berhak mustahiknya. Seandainya di lingkungannya ada yang benar-benar butuh, tetangganya, tentunya juga bisa kita berikan, tidak hanya dari zakat tapi infak, sodako, dan nazar atau yang lainnya. Sehingga kita juga mendidik masyarakat supaya mengenal karakter hukum kenegaraan kita, hukum syariat kita melalui lembaga-lembaga yang sudah resmi seperti NU Kerlazisnu. Baik. Terima kasih, menarik sekali perbincangan kita. Nah, saya mengingatkan kembali lagi bagi saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19, bisa didawah peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Kerlazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu, atau untuk zakat mal silahkan dihitung masing-masing. Jangan ganti saluran TV Anda karena Sahur Time akan segera kembali.